Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas terlebih dahulu memimpin doa. Ayo, silakan. Ketua kelas, Lilis. Ketua kelas. Baik, Bu. Ya. Baiklah, sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Baik, Ibu periksa terlebih dahulu kehadirannya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya. Baik, bagus ya. Seluruh siswa hadir semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk pembelajaran, ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Membahas tentang struktur teks diskusi. Ya, bagus ya, benar. Minggu lalu itu kita membahas tentang teori tentang struktur teks diskusi. Terus kita kemarin juga sudah membahas pengertiannya juga ya. Nah, ada yang masih ingat struktur teks diskusi itu apa saja? Saya Ya, silakan, Febi. jadi strukturnya itu ada isu, ada argumen pendukung, ada argumen penentang, dan ada kesimpulan, Ibu. Ya, benar sekali ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang teorinya. Struktur teks diskusi itu ada isu, itu lalu ada isi yaitu argumen pendukung dan argumen penentang, lalu penutupnya itu yaitu kesimpulan yang berisi saran dari penulis. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mengidentifikasi struktur teks diskusi. Nah, adapun tujuan mempelajari mengidentifikasi ini yaitu agar kalian itu bisa menginformasikan pendapat pro dan kontra serta mengetahui solusi dari permasalahan dalam teks diskusi. Nah, baik, langsung saja ya. Di sini Ibu sudah ada teks diskusinya. Jadi sini Ibu sudah print out teks diskusinya. Ini judulnya Dampak Internet bagi Pelajar. Nah, jadi tugas kalian itu nanti membuat kelompok. Jadi kelompoknya itu Lilis, Febi, dan Adiza, lalu Selfie, Anas, dan Ilma ya. Nah, jadi sini bagikan ya. Boleh silakan maju ke depan aja biar mudah untuk diskusinya. Nah, jadi kan di situ kan udah Ibu kasih teks diskusinya. Jadi silakan kalian baca, pahami. Untuk pengerjaannya itu kalian mengidentifikasi struktur teks diskusi. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah selesai mengidentifikasikan, kalian akan mempresentasikannya ke depan, itu perwakilannya aja. Nah, sebelum itu, apakah ada pertanyaan tentang teks diskusi ini atau tentang pengerjaan tugasnya? Silakan kalau ada. Ayo, silakan. Nanti bingung pengerjaan tugasnya itu gimana? Ya, silakan Selfie. Kami hanya mengidentifikasi terkait pendapat dari pro dan kontranya saja, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu yang membahas tentang struktur teks diskusi. Jadi pada hari ini kalian mengidentifikasi pendapat pro dan kontranya juga. Lalu kalian juga mengidentifikasi kesimpulan dari teks diskusi yang telah Ibu bagikan tadi ya. Jadi ada yang lain yang mau ditanyakan, anak-anak yang lain? Tidak ada ya. Ya, sepertinya kalian paham. Silakan mengerjakan, silakan berdiskusi.
tadi sudah melihat pengerjaan mengidentifikasinya, sepertinya sudah selesai ya. Jadi silakan kelompok siapa duluan yang mau memaparkan? Kami. Ya, silakan, siapa yang perwakilannya? Saya Bu. Ya, dibacakan dengan lantang ya. Iya Bu. Setelah kami diskusi tadi Bu, dari teks dampak internet bagi pelajar, kami menyimpulkan bahwa paragraf pertama itu merupakan isunya, paragraf kedua dan ketiga itu merupakan argumen pendukungnya, paragraf keempat dan kelima itu argumen penentang, dan paragraf keenam atau paragraf terakhir itu adalah simpulannya Ibu. Ya, benar sekali ya. Terima kasih kelompok 1 yang telah menampilkan hasil identifikasinya terkait struktur teks diskusi yang telah dibagikan. Untuk kelompok satunya, apakah ada tanggapan? Tidak. Ada. Sama ya jawabannya? Ya, benar ya. Jadi pada paragraf 1 itu yaitu isu, yang paragraf 2 dan 3 itu argumen pendukung, paragraf ke-4 dan 5 itu apa tadi? Argumen penentang, dan yang paragraf ke-6 itu adalah simpulan. Tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok yang sudah memaparkan. Luar biasa ya, semua kelompok dapat mempresentasikan hasil kerjanya setelah kita membaca teks diskusi, lalu paparan tentang apa tadi, struktur teks diskusi terhadap ini teks diskusi tadi, maka pasti kalian semua itu udah mulai memahami pendapat pro dan kontra dari teks diskusi itu sendiri ya. Buktinya kalian tadi udah bisa kan mengidentifikasi struktur teks diskusi. Nah, baiklah, jika kita tadi sudah mengidentifikasi struktur teks diskusi, sekarang Ibu minta kalian menyimpulkan pelajaran hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Saya Bu. Ya, silakan Selfie. Dari materi hari ini saya dapat menyimpulkan dari teks diskusi yang terdapat ada pro dan kontra. Selain itu terdapat juga solusi untuk permasalahan tersebut pada struktur kesimpulan. Ya, benar sekali ya. Bagus sekali jawabannya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi selain Selfie? Itu jangan, tuh kenapa ngobrol? Diperhatikan ya kalau Ibu sama temannya. Ya Ibu. Ayo lanjut, siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan Anas. Dari materi hari ini dapat disimpulkan dari teks diskusi yang terdapat mengenai pro dan kontra. Selain itu terdapat juga solusi untuk permasalahan pada struktur kesimpulannya. Ya, benar sekali ya. Semuanya tuh sangat aktif-aktif anak-anak Ibu ini. Bagus sekali simpulan yang sudah diutarakan tadi. Baik, jadi teks diskusi itu membahas suatu permasalahan yang dibahas oleh dua pihak, yaitu pihak apa? Pro dan kontra. Pintar. Seperti dalam teks diskusi tadi, kalian sudah mengidentifikasi struktur teks diskusi. Nah, sebenarnya mudah ya kita membedakan antara pendapat pro dan pendapat kontra. Jika pendapat pro itu berisikan tentang pendapat-pendapat yang setuju, sedangkan pendapat kontra itu pendapat yang berisikan tentang tidak setuju. Nah, lalu struktur selanjutnya itu yaitu simpulan. Nah, simpulan itu biasanya berisi saran atau solusi yang diberikan penulis. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Ya, sepertinya udah paham semua anak-anak Ibu. Nah, jadi baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup saja pertemuan hari ini. Ketua kelas tolong dipimpin kembali berdoa. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita telah selesai. Semoga diberikan ilmu yang berkah. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ya.